Oke, kita kemarin sudah belajar tentang jenis-jenis makna nih. Nah, ketika jenis-jenis makna ini masuk ke dalam kalimat, pasti akan ada perubahan makna. Nah, perubahan makna ini ada banyak faktornya. Yang pertama adalah faktor linguistik atau bahasa. Misalnya ada kata cinta jadi dicinta, kan beda maknanya. Itu faktor linguistik. Faktor historis itu faktor sejarah. Jadi dulu kata ini artinya apa, sekarang kata ini artinya berbeda gitu. Nah, faktor sosiologis ini lebih ke masyarakat yang penggunaannya. Misalnya kata jurusan, ketika kamu ada di terminal kan sama sekolah berbeda. Itu faktor sosiologis. Nah, faktor psikologis itu lebih ke jiwanya atau yang pembicaranya gitu. Dan pendengarnya. Nah, faktor bahasa asing ini misalnya kata kali dalam bahasa Jawa dan kali dalam bahasa Indonesia berbeda. Nah, faktor kebutuhan lексem baru, misalnya nggak ada lексem baru yang membicarakan tentang penjara. Nah, akhirnya dibuat kata yang baru untuk memperlihatkan kata penjara itu lebih sopan, yaitu lembaga permasyarakatan. Nah, jenis-jenis perubahan makna kata itu ada banyak ya. Kita akan bahas nih. Jadi kata itu berubah. Yaitu yang pertama adalah perluasan makna. Jadi katanya lebih luas. Faktornya tentu saja historis. Jadi zaman dulu sama zaman sekarang itu maknanya lebih luas gitu katanya. Kata apa saja sih itu? Contohnya berlayar. Berlayar ini kalau dulu itu maknanya mengarungi layar dengan kapal layar ya yang ada layarnya itu loh. Nah, sedangkan sekarang maknanya lebih luas, yaitu mengarungi lautan dengan berbagai jenis kapal. Jadi kalau kalian naik kapal, entah itu kapal ada layarnya atau kapal mesin atau kapal yang lain, kapal feri itu disebut berlayar gitu. Jadi maknanya lebih luas. Nah, contoh lain, kata ibu misalnya. Nah, ibu itu dulu hanya untuk orang yang sudah melahirkan, sedangkan sekarang semua wanita yang dihormati itu bisa disebut ibu. Atau contoh lain putri itu hanya untuk anak raja dulu, sekarang semua perempuan atau anak-anak bisa disebut putri. Nah, itu yang disebut perluasan makna. Nah, kebalikannya itu penyempitan makna. Jadi faktor historis juga dulu maknanya luas, sekarang jadi sempit. Beda ya. Nah, apa sih yang terjadi? Contohnya apa saja? Jadi dulu kata itu tuh luas maknanya, tapi sekarang malah jadi sempit gitu. Contohnya adalah sastra. Nah, sastra dulu, zaman dulu itu disebut semua tulisan itu disebut sastra. Tapi sekarang hanya karya seni atau kayak novel, cerpen itu disebut sastra. Naskah drama itu sastra. Jadi lebih sempit. Nah, contoh lain ada pesawat nih. Pesawat dulu semua alat yang mempermudah pekerjaan itu disebut pesawat. Misalnya pesawat telepon. Sekarang udah disebut telepon. Nah, tapi sekarang dipersempit jadi kapal terbang. Gitu. Nah, jenis yang selanjutnya ada yang ketiga, ameliorasi. Ini karena faktor psikologis. Jadi psikologis seseorang gitu. Makna perubahan lebih baik. Nah, lawan katanya itu peyorasi, maknanya berubah lebih buruk atau kasar. Nah, contohnya wanita dan perempuan maknanya sama, tapi faktor psikologisnya beda nih. Lebih baik mana? Wanita atau perempuan? Wanita. Jadi wanita itu ameliorasi, peyorasinya itu perempuan. Budek tuli, misalnya kamu budek, jangan kamu ya. Dia budek. Dia tuli. Oke, jadi tadi kalau budek itu peyorasi, kalau tuli itu adalah ameliorasi. Ameliorasi itu lebih
baik ya bahasanya, peorasi lebih kasar. Nah, nomor 5 adalah sinestesia. Apa itu sinestesia? Jadi perubahan makna kata dari tanggapan dua indera nih. Ada dua indera yang digunakan. Misalnya ada contoh kata-kata pedas. Nah, itu dari indera pengecap ke indera pendengaran. Kata pedas kan seharusnya dirasakan indera pengecap ya. Contoh lain, cowok itu dingin. Nah, dingin itu seharusnya dirasakan oleh kulit, tapi malah dilihat oleh penglihatan gitu. Nah, itu disebut sinestesia. Tanggapan dua indera. Contoh lain apa? Coba dicari. Oke, jadi makna kata ini nanti kalian gunakan untuk menulis puisi. Nanti ada bab menulis puisi kan. Selain itu juga bisa menulis cerpen atau menulis karya-karya tulis yang lain gitu. Atau buat ngode juga boleh. Nomor 6 ada asosiasi nih. Asosiasi adalah makna yang memiliki persamaan sifat. Jadi contohnya adalah buaya. Maknanya asal binatang buas. Nah, ketika seorang disebut buaya, berarti dia itu seperti buaya, bukan wajahnya ya, tapi maknanya orang jahat gitu. Contoh lain ada amplop. Nah, amplop itu maknanya wadah untuk memberi uang, tapi memiliki persamaan sifat dengan suap. Jadi kayak nyogok gitulah. Jadi itu adalah makna yang memiliki persamaan sifat. Setelah kita belajar tentang perubahan makna kata, kita akan belajar tentang hubungan makna kata. Kalau yang namanya hubungan itu nggak mungkin satu orang atau satu orang saja, tapi harus dua orang. Jadi sama juga, makna kata itu harus ada dua kata atau kalimat yang dihubungkan. Apa hubungannya gitu? Jenisnya yang pertama adalah antonim. Tahu antonim? Antonim adalah lawan kata. Kalau temannya antonim adalah sinonim. Nah, sinonim itu adalah persamaan kata. Jadi ada dua kata yang dihubungkan, apakah itu antonim ataukah sinonim gitu. Contohnya, bisa contohkan antonim? Contoh antonim ada misalnya kata kaya lawan katanya miskin, mati lawan katanya hidup, Sabtu lawan katanya apa? Ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu adalah lawan kata dari Sabtu. Contoh lain misalnya merah. Merah itu lawan katanya apa? Ya putih, ada kuning, ada warna-warna yang lain, itu adalah lawan kata. Sinonim. Jadi contoh sinonim itu misalnya ya, kata barangkali itu hubungannya dengan kata mungkin apa? Yaitu sinonim. Pandai sama pintar itu hubungannya apa? Oh, sinonim gitu. Jadi buta sama dengan tunanetra itu sinonim. Jadi ada dua kata yang dicari hubungannya. Jadi kaya hubungan dengan miskin apa? Antonim, kayak gitu ya. Selanjutnya ada hubungan makna kata homonim. Homonim itu apa sih? Kita lihat contohnya dulu. Saya yakin bisa. Ular punya bisa. Nah, kata bisa itu memiliki tulisan yang sama kan? Tapi bacanya juga sama, tapi maknanya berbeda. Kalau bisa itu, saya yakin bisa itu dapat, ular punya bisa itu adalah racun ya. Jadi maknanya berbeda. Tulisannya sama, bacanya sama. Itu disebut homonim. Selanjutnya ada homofon. Homograf dulu ding. Homograf. Nah, homograf itu kita lihat contohnya lagi. Contohnya, aku sudah tahu kok. Aku suka tahu. Nah, kata tahu sama tahu tulisannya sama? Sama. Bacanya sama enggak? Tidak, bacanya tidak sama. Maknanya sama? Maknanya tidak sama. Jadi tulisan sama, baca beda, makna beda. Itu disebut homograf.
Bisa dicari contoh yang lain. Oke, kita lanjut ke makna berikutnya. Ada makna kata homofon. Homofon. Contohnya, aku suka Bang Jongki. Aku pergi ke bank. Nah, bank ini tulisannya sama enggak? Tulisannya berbeda. Bacanya sama, bacanya sama. Maknanya berbeda. Itu disebut homofon. Siapa yang suka Bang Jongki? Oh, banyak ya. Oke, itu adalah makna hubungan makna. Ada lagi. Jadi nanti kalian bisa gunakan ini untuk menulis puisi ya. Setelah ini bab puisi soalnya. Oke, selanjutnya ada yang namanya hiponim. Hiponim itu apa? Jadi kata yang mencakup dalam makna bentuk kata ujaran lain. Apa sih? Jadi contohnya itu hiponim itu lebih sama saja dengan makna khusus. Masih ingat makna khusus? Jenis-jenis makna? Nah, makna khusus itu ibu contohkan itu rose. Jadi pas ibu gambar Blackpink itu Blackpink berarti makna umum, nanti rose-nya atau Jennie atau siapa lagi anggotanya Lisa itu berarti makna khusus yang disebut hiponim. Contoh yang di sini ada merpati bagian dari jenis burung. Nah, merpati itu kan sudah khusus ya. Jadi hiponim disebut. Hubungannya adalah bentuk kata dari ujaran lain. Jenis burung itu berarti hipernim, lebih luas gitu maknanya. Bisa contoh lain, selain burung, bunga. Bunga itu berarti hipernim, melati misalnya hiponim. Hubungan makna kata yang terakhir adalah polisemi. Polisemi itu apa? Polisemi adalah suatu kata yang memiliki banyak makna. Jadi satu kata ini maknanya yang banyak gitu. Contohnya apa? Contohnya kepala. Nah, kepala itu memiliki makna bagian tubuh, ada makna juga pemimpin, ada kepala dan sebagainya. Jadi maknanya banyak. Kayak kepala negara, juga kepala sekolah gitu kan. Maknanya banyak, itu disebut polisemi. Bisa dipahami ya? Jika ada yang pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar. Ini adalah tugas kelompok dan ulangan yang harus kalian kerjakan di folio. Satu kelas dibagi 7 kelompok. Kalian boleh ngacak sendiri. Terserah mau nomor 1, 2, 3, 4 atau kalau bisa semuanya juga boleh. Nah, nanti dikumpulkan di meja saya paling lambat minggu depan ya, hari Jumat. Terima kasih, sampai jumpa kembali.